perjalanan syahdu yang menyuguhkan ketenangan. Pesan perdamaian dari Hiroshima untuk dunia. Mempelajari budaya Hiroshima Yaki. dan menikmati harmoni alam. Cerita gadis Bianca masih berlanjut dalam Journey to Japan with Haruka. Hotel Haruka. Peaceful Getaway. Halo Travelers, kembali lagi dalam perjalanan Special Journey bersama Gadis dan Haruka. Nah, di episode kedua ini, beruntung sekali kami bisa mengunjungi prefektur Hiroshima. Satu lokasi yang penting sekali untuk dikunjungi, tentu saja ialah Hiroshima Peace Memorial Park. Jadi Travelers, ini adalah bom dome, satu-satunya bangunan yang tersisa dari peristiwa pemboman Hiroshima 6 Agustus 1945. Dan sebenarnya bomnya itu meledak 600 meter di atas gitu. Iya, di atas. Tapi bisa membuat berdampak pada lebih dari 200.000 orang yang meninggal dunia. Yes. Dan emang ternyata bom atom itu merusak tatanan kehidupan manusia, terutama di Hiroshima pada masa itu. Iya, soalnya ada di Hiroshima sama Nagasaki dan salah satunya Hiroshima. Dan dengan adanya Memorial Park ini, tentu aja Peace Memorial Park, tentu aja ini juga memberikan pesan penting untuk tetap sampai saat ini menjaga perdamaian. Iya, itu dia. Tidak lupa, kami menggunakan momen ini untuk mendoakan para korban yang terdampak dari jatuhnya bom atom 6 Agustus 1945 di Hiroshima, tepat di depan Monumen Peringatan Perdamaian. Jadi kita baru saja berdoa ya untuk para korban. Tadi di dalam situ, ini kan sebenarnya lengkungan monumen untuk para korban. Di dalam situ ada tulisan, beristirahatlah dengan damai karena kesalahan ini tidak akan terulang lagi. Jadi harapannya nggak ada lagi ledakan bom dimanapun ya. Kita doa di sini juga sekaligus kayak biar ngerasa kita tuh harus bersyukur juga gitu. Karena yang sekarang kita apapun yang bisa makan apapun atau belanja atau apa, itu tuh benar-benar bersyukur gitu. Ya benar, dengan keadaan yang kita punya sekarang. Dan kita harapkan sebenarnya meskipun kita di saat ini ada kondisi di berbagai belahan dunia juga masih ada konflik. Nah, kita harapkan perdamaian bisa tercapai di sana sehingga perdamaian dunia tuh benar-benar bisa kita junjung, benar-benar kita rasakan bukan cuma di Jepang, di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di sekitar area ini juga terdapat sebuah monumen perdamaian anak-anak yang terinspirasi dari kisah Sadako Sasaki. Sasaki-chan ialah salah satu penyintas peristiwa bom Hiroshima yang menderita leukemia akibat dari radiasi nuklir. Ia membuat 1000 origami burung pangau kertas sebagai harapan terwujudnya perdamaian dan tidak ada lagi yang menderita akibat perang. Suara lonceng yang menggema menjadi doa dan harapan jutaan orang dari berbagai penjuru dunia untuk bisa menciptakan perdamaian.
Travelers, tidak jauh dari Peace Memorial Park, Hiroshima memiliki sebuah stadion kebanggaan yang baru saja diresmikan Februari tahun 2024 ini loh. Arsitektur bangunan stadion yang menyerupai sayap ini menjadi simbol perlindungan dan penyebaran pesan perdamaian dari Hiroshima ke seluruh dunia. Nah, Stadion Peacewing Hiroshima ini merupakan markas baru bagi klub sepak bola elit Liga 1 Jepang, Sanfrecce Hiroshima. Konnichiwa. Stadion yang bisa menampung lebih dari 28.000 penggemar sepak bola ini juga dibuka untuk para wisatawan secara gratis selama tidak ada pertandingan. Berbagai pesan dari stadion ini tentunya memperkuat identitas Hiroshima sebagai kota perdamaian. Tani-san, can you explain about how Hiroshima send a message about peace through football, especially in Sanfrecce, Hiroshima? Okay. You know this area, yeah, we built in this stadium this year, and you know, in 80 years ago, yeah, we got the atomic bomb Yes. from here, Yep. and all of the sculpture was gone. But and after the World War II, some people how thinking, Yeah. the people are thinking how rebuild in this town, and one people thinking about how rebuild the town, and this one, Oh, ya. and this is a atomic bomb dome, and Atom bomb. yeah, we call line of peace. Line of peace. And this one atomic bomb dome and Peace Memorial Park. Okay. And we got the Oh, line. line. Yeah. Ya, line. Yeah. Ya. こぼれてトルガイ・アルスランの右足。Tidak lengkap rasanya kalau kita nggak ajak travelers untuk kulineran. Nah, kali ini travelers bukan cuma cobain makan, tapi saya dan Haruka juga mau belajar masak. Kali ini kita akan membuat okonomiyaki khas Hiroshima yang biasa dikenal dengan Hiroshimayaki. Terus yang peter-peter. Nah, Hiroshimayaki ini menggunakan adonan tepung sebagai base. Seperti yang tangan besarnya, besar lingkarannya. Lalu diisi dengan sayuran kol, remah tempura, daun bawang, tauge, dan berbagai seafood. Karena kali ini kita bikinnya ya Hiroshimayaki yang halal, jadinya pakainya seafood. Biasanya dagingnya, tapi kali ini seafood yang udang sama cumi. Hai. Atur aja, Sebenarnya sesuai selera diatur. Sebenarnya kalau Hiroshimayaki biasanya pakai daging. Betul. Udah? Hai, senseiから。 持ち上げる、伸ばす、300枚に肩。 Wow, mantap.
Nah, yang paling sulit ini nih, kita harus membalikan adonannya. Waduh. Awas. Satu, angkat. Jauhin. Yeay. Nah, aku ya. Coba Kak. Satu, dua, angkat. Oh. Itu oke. Selanjutnya travelers, kita memasak mie sebagai lapisan isi Hiroshima-yaki. Dan tambahan telur untuk penutupnya. Satu, dua, tiga. Hop. Yeay. Mantap, Chef Harka. Satu sendok itu. Betul. Wow. Terakhir, tambahkan saus okonomiyaki dan rumput laut untuk toppingnya. Jadi deh. Restoran. Harus sekarang. Yes. Waduh, mantap nih. Sugoi. Kase deh. Itadakimasu. Itadakimasu. Hiroshima yaki. Good. Nah, kalau travelers tertarik mau coba juga experience ini, travelers bisa langsung aja ke studio masak Otafuku yang ada di stasiun Hiroshima ini. Nah, sebagai hidangan penutup, kita juga mampir ke salah satu kafe untuk menikmati cemilan khas Jepang. Ya, ini jadi dessert khas Jepang dan namanya krim amitsu. Krim amitsu. Ini Kalau yang kakak yang ini matcha zenzai. matcha zenzai. Jadi ini kuah matcha, dalamnya isinya ada mochi, Ada kacang mochi. merah gitu. Nah kalau aku ada jelly, Aha, terus atasnya ada kacang merah, Kacang ice merah. cream sama buah. buah-buahan juga. Ada mochi juga, mochi kecil. ya? Itu kerupuk yang kecil gitu. Lucu banget. Nah, kita coba ya. Kita makan. Good. Aishi. Mochi. Aishi. Manis. Kita makin jadi manis. Our peaceful journey kami lanjutkan ke prefektur Ehime. Menyeberang dari Hiroshima ke Ehime bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kapal cepat. Di kota Matsuyama, kami kembali belajar sesuatu yang baru. Kali ini kami mempelajari kerajinan khas tradisional Jepang yang disebut mizuhiki. Nah, travelers, kali ini kita mau belajar kerajinan tangan khas dari Ehime namanya mizuhiki. Mizuhiki ini kerajinan apa, Haruka? Coba jelasin. Kerajinan yang dari Talinya. talinya. Ini tali Mizuhiki. satu kali mas. Ini yang namanya tari mizuhiki.
dulu pakai diikat rambut sumo, pemain sumo ataupun samurai. Yap. Tapi karena sekarang udah tidak pakai, mereka mikir tuh gimana caranya ini dipakai juga masih tetap- lestari, masih iya. dirawat, masih dijaga gitu ya, Ya, kerajinannya. jadi sekarang bisa dipakai jadi craft gitu kan. Terus karena ini craftnya nanti ikat-ikat, jadinya kan biar orang sama orang tetap hubungannya baik, kaitan yang baik. Jadinya biasa pakai ini pakai di amplopnya Amplop buat undangan. nikahan Terus, ataupun yang lahir anak, iya. lahir anak. Jadi gitu-gitu. kalau misalnya ada pernikahan, terus kelahiran anak, atau juga bahkan kadang juga ada yang kayak kematian gitu kan, biasanya ngasih Iya. amplop, ngasih uang duka Iya. gitu ya, atau uang kasih selamat Iya. gitu. Di undangan itu tutupnya pakai tali ini. Ya, jadi hari ini kita belajar sama senseinya. Senseinya namanya Takechi-san. Iya, jadi kita hari ini diajari buat ikat-ikat yang basic. Tapi Ya. sebelum ikat basic, sensei kasih taunya yang bikin yang boccan dango itu khas dari Ehime juga, yang kue Ya. kecil gitu. Yoroshiku onegai お願いし shimasu. ますではまず団子のこの緑を作ってみます Dia mau bikin yang ini. Ini tuh kayak kue nih, ini yang dijual. Ini kue dango, kue khas dari Ehime juga. Dia bulat gitu, terus kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Iya.すごいこれをですねはい組み立てると Terus ini bikin 3 warnanya, karena boccan dango yang khas dari Ehime itu 3 warna. Mizuhiki buatan gadis. Buatan Haruka. Jadi travelers, Mizuhiki ini tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga simbol penghormatan dan niat baik. Tradisi ini mengajarkan pentingnya menghormati pemberian untuk mempererat ikatan sosial serta mengungkapkan perasaan melalui benda fisik yang cantik dan bermakna. Wah, indah sekali ya pesannya. Travelers, jika kamu ingin menghindari ingar-bingar kota besar, kamu bisa mampir ke Ozu City. Kota Ozu di prefektur Ehime cocok banget buat kamu yang ingin mencari ketenangan. Suasana tenang dan damai ditawarkan kota ini. Saya dan Haruka kali ini ingin minum teh tradisional ala Jepang loh. Terus makannya kayak gitu. Tusuk. Iya. Bisa? Jadi dalamnya tuh krim kacang merah ya. Kuahnya cantik banget. Bunga kosmos. Mungkin sebelum minum teh biar dapat manisnya dulu gitu ya. Ini caranya gini. それで2回回します Habis ini 2 kali putar. Diputer. はいどうぞお上げくださいお熱いのでごゆっくり、 Terus minum.
Terus ini nggak boleh habisin sekali. Jadi beberapa kali. Harus dong. Ya, iya nggak boleh. Jadi harus nikmat rasanya dan otentik yang kayak gininya. Suasananya harus nikmat. Terus kalau tradisional budaya Jepang ngeteh budaya Jepang itu dikeluarin tehnya satu-satu, nggak langsung dua-duanya. Dan tadi aku bilangnya aku duluan ya. Iya. Terus kakak bilang silakan gitu. Chodai itasimasu. Ambil, 中に取り入れて、 taruh di dalam. Ya. お商売いたします。 Oshobang itasimasu. ちょっと難しいですね。 Ya, ya. Shoubang itasimasu. そしてそのお茶の正面に置いて、 Terus taruh di tengah. Taruh di tengah dulu. Taruh dulu. Ya. お手前頂戴いたしますとおっしゃってください。 Otemai chodai itasimasu. Susah ya? Ate. Otemai Atemai chodai chodai itasimasu. itashimasu. Ya. Atemai chodai itashimasu. Bagus kak. ね、ベリーグッド。 Very good. Terus Diambil, 右手で取って、 pakai tangan kanannya di samping, tangan kanan di samping, yang tangan kirinya di di bawah. bawah. 感謝します。 Terus kayak terima kasih gitu. 2回回して、 Putar 2 kali. Putar 2 kali. Diminum. Perjalanan kami yang tenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.